Perkenalkan, nama saya Fania Nur Aulia Putri dengan NIM 5504220017. Di sini saya akan menganalisis peran audit internal dalam mengatasi kasus penipuan kredit fiktif di Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia. Untuk latar belakang kasus, yaitu pada tahun 2021 sampai tahun 2023, beberapa bank perkreditan rakyat di Indonesia menghadapi kasus penipuan kredit fiktif di mana kredit yang diberikan kepada debitur itu palsu atau tidak memenuhi syarat. Kasus ini dilakukan oleh oknum karyawan yang memanipulasi data dan prosedur kredit untuk keuntungan pribadi, menyebabkan kerugian keuangan bagi bank dan hilangnya kepercayaan masyarakat. Pentingnya pengawasan dan audit internal dalam mencegah penipuan dalam proses kredit di sektor perbankan. Pengawasan dan audit internal merupakan komponen penting dalam mencegah penipuan pinjaman di sektor perbankan. Dengan mengevaluasi sistem dan prosedur secara menyeluruh, serta melakukan analisis transaksi secara berkala, bank dapat meminimalkan risiko kerugian finansial dan menjaga reputasinya. Audit internal dalam mendeteksi penipuan kredit fiktif, yaitu pertama, review dokumen kredit seperti memeriksa kelengkapan dokumen, verifikasi keaslian dokumen, memeriksa tanda-tanda pemalsuan dokumen seperti cap yang tidak jelas atau tanda-tanda pengeditan digital. Kemudian, wawancara dengan nasabah seperti mengonfirmasi kebenaran data, mengamati perilaku nasabah selama wawancara, apakah dia gugup atau terbelit-belit, kemudian meminta informasi tambahan dari nasabah untuk memverifikasi data yang sudah ada. Dan yang terakhir, pemeriksaan ulang proses persetujuan, seperti pemeriksaan apakah persetujuan kredit itu sudah sesuai dengan SOP, memeriksa apakah semua otorisasi yang diperlukan telah diperoleh dan terdokumentasi dengan baik, terus mengevaluasi penilaian risiko yang dilakukan oleh petugas kredit. Alat-alat yang bisa digunakan oleh audit seperti sampling kredit. Sampling kredit itu auditor memeriksa dokumen-dokumen pendukung kredit seperti slip gaji, laporan keuangan untuk memastikan kebenaran informasi. Kemudian pemeriksaan latar belakang debitur. Auditor dapat melakukan pemeriksaan BI checking atau orang ketiga seperti tetangga atau di lingkungan kerjanya. Kemudian evaluasi terhadap prosedur persetujuan kredit. Auditor mengevaluasi dokumen-dokumen prosedur, kemudian mengamati pelaksanaan prosedur dan mewawancarai petugas yang terlibat. Kemudian untuk potensi red flag yang diabaikan oleh tim internal bank seperti pemeriksaan kredit tanpa verifikasi yang memadai, seperti verifikasi identitas yang kurang mendalam, kurangnya teliti dalam menganalisis kelayakan, terus mengabaikan riwayat kredit. Kemudian ada transaksi yang tidak biasa seperti aktivitas keuangan yang tiba-tiba meningkat, waktu transaksi yang tidak wajar, kemudian pola transaksi yang mencurigakan. Kemudian ada kelemahan dalam sistem kontrol internal, seperti pemisahan tugas yang tidak jelas, kurangnya pengawasan, kemudian sistem informasi yang tidak terintegrasi. Kemudian ada tanda-tanda penipuan, seperti dokumen palsu atau identitas palsu. Untuk rekomendasi memperkuat sistem kontrol internal, yang pertama memberikan pelatihan rutin kepada karyawan mengenai prosedur dan kebijakan kontrol internal. Yang kedua, evaluasi sistem kontrol internal secara berkala untuk mengidentifikasi kelemahan dan area yang perlu diperbaiki. Yang ketiga, menerapkan kebijakan etika yang jelas dan konsisten untuk mencegah perilaku tidak etis. Yang keempat, setiap departemen harus memiliki tanggung jawab yang jelas. Dan yang kelima, pemanfaatan teknologi seperti e-KYC untuk verifikasi identitas dan pengecekan data. Pentingnya audit berkala terhadap proses pemberian kredit dan pelatihan staf untuk mendeteksi tanda-tanda penipuan. Audit berkala dan pelatihan staf saling melengkapi. Audit akan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, sementara pelatihan akan memberikan staf pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan perbaikan tersebut. Pelatihan staf adalah investasi yang sangat penting untuk mencegah penipuan. Staf yang terlatih akan lebih mampu mengenali tanda-tanda penipuan dan mengambil tindakan yang tepat.
Jadi, audit internal berperan sangat penting dalam memastikan integritas dan transparansi dalam proses pemberian kredit. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, auditor internal dapat membantu bank mengidentifikasi dan mengatasi potensi resiko, sehingga dapat menjaga kesehatan portofolio kredit dan reputasi bank. Pencegahan penipuan dapat ditingkatkan melalui pengawasan yang lebih ketat seperti berfokus pada area risiko yang tinggi, analisis data secara mendalam, memanfaatkan teknologi dan pelatihan karyawan.